Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Kita baca salam dijawab enggak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka belajarlah ilmu tentang ruh. Yang ilmu ini sedikit, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah sangatlah banyak. Sedikitnya pengusaha itu satu tema. Sang Nur itu siapakah dia, wahai pecinta? Nur itu sudah ada sebelum baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nur itu sudah ada sebelum ada Arash. Bahkan Nur itu sudah ada sebelum bahannya Arash dicipta. Saya sampaikan ini berulang kali, terutama di majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sampaikan satu karya beliau namanya Sirrul Asrar. Beliau memulai dengan kajian Nur Muhammad SAW. Apa kata beliau? Menukil satu riwayat. Nur Muhammad SAW Allah ciptakan, Allah pancarkan 4.000 tahun sebelum Arash dicipta. Lebih tua Arash apa Nabi Muhammad? Nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua. Nih perhatikan, ini hadis penting. Sayyidina Muhammad SAW di malam Mi'raj, malam Isra, diterbangkan. Sampailah di Tur Sina. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusalli ala qabri. Aku melewati kuburan Musa dan aku lihat Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau Bukhari udah beres sudah. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku melihat Musa di dalam kuburnya, tidak tidur, tidak mati, tapi dalam kuburnya dia sedang sholat. Bermimpilah seorang imam bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan. Ini pelanjut setelahnya. Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi ketemu ruhaniyah baginda. Kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Kalau antum baru pecinta ketemu Nabi paling melihat doang, itu Nabi ya, gitu doang. Tapi kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili nanya, wahai baginda. Nih perhatikan kisahnya. Banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami, engkau tidak tahu maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ana mayyitun inda man lam yafqah anillah. Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah. Maka siapapun malam ini yang meyakini rohaniyah Rasulullah SAW masih aktif di alam kuburnya, rohaniyah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak ngaji kitab, walaupun gak bisa nahu sorab, yang penting bisa nahu sarab. Ya, ini sarab semua ini ya. Apa kata Nabi SAW dalam pengalaman mimpi Imam Syadzili, Abul Mawahib Syadzili? Ana maitun innaman lam yafqah anillah. Aku dianggap mati oleh orang yang tidak kenal Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan yang ada di depan saya semuanya saya yakin Rasulullah hari ini masih hidup. Benar gak? Yang meninggal cuma tubuhnya, rohnya masih hidup? Masih. Kita baca salam dijawab gak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka belajarlah ilmu tentang ruh. Yang ilmu ini sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah sangatlah banyak. Sedikitnya pengusaha itu 1 T, Pak. 1 T itu udah pernah megang belum? 1 M deh. 1 M itu 1 M deh. Beneran ya, saya ketemu orang dia ngomong 1 M tuh amat dikit. Kita bingung, kok 1 M bagi dia dikit. 1 M bagi orang itu dikit. Itu baru hamba Allah yang kaya. Gimana Allah yang maha kaya. Jadi kalau kiai bilang ilmu saya mah nggak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apanya kiai, apa-apanya antum. Sholawat saya mah dikit, sholawatnya dikitnya kiai 1000, sholawat banyak antum 100. Baru sholawat 100 sudah ngerasa kayak ahli maulid sudah. Orang kaya donasi Palestina 1 M biasa aja. Kita donasi baru 10.000 udah kayak jadi pejuang Palestina. Ya itu lumayan lah, yang penting ngeluarin tuh. Itu bedanya orang yang kaya tidak kaya. Sama Pak Kiai kalau bilang ilmu saya dikit, tapi pas dia ngomong kok berat. Itu dikitnya kiai yang sudah ngaji 20 tahun, 30 tahun. Kita mah baru mu'alaf kemarin sore, baru hijrah kapan hari. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, tuanya baginda lebih tua dari Arash, apalagi Sayyidina Adam. Aktifnya beliau hari ini, malam ini lebih aktif daripada Nabi Musa. Saya mau nanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Kalau Nabi Musa masih aktif di kuburnya, masa Nabi Muhammad gak aktif? Nabi Musa ngapain di kuburnya? Sholat. Nabi Muhammad ngapain di kuburnya? Jawabin salam antum. Jawabin sholawat kita. Dalilnya mana? Dalilnya banyak ya. Dalil mengenai Nabi SAW menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu lebih dari 10 hadis. Salah satu riwayat yang paling sahih riwayat Imam Abu Dawud ya. Tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah hadirkan rohku. Kalau terjemahan harfiahnya radda, Allah kembalikan rohku. Roh dikembalikan, Allah hadirkan, maka ruhnya yang hadir pasti dengar Nabi jawab. Bukan telinga ini yang dengar, tapi yang mendengar roh kita yang dengar. Wallahi Al-Faqir pernah mengalami itu. Maka saya yakin, hakul yakin, kalau ada lagi yakin di atas hakul yakin, saya yakin itu bahwa kalau kita baca salam dijawab sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sibuk sampai sekarang jawabin selawat kita. Dan saya bersyukur negeri ini negeri yang paling banyak orang berselawat. Meskipun muka kita nggak muka Arab ya kan, Arab maklum semua kan ini. Tapi selawatnya pakai bahasa Arab, bener gak? Walaupun bahasa Arabnya pas-pasan, Allahumma sholli, secara nahu bener gak tuh kiai sorongnya? Allahumma sholli. Itu secara ilmu bahasa salah. Tapi kalau kita berhukum dengan hukum rasa nggak salah. Sama kayak orang Jawa baca Al-Fatihah ya, nggak apa-apa nih orang Jawa nih kalau baca Fatihah begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita benerin 3 menit beres, kita pergi balik lagi.
Gimana hukum bacaannya? Benar kan? Lah benar untuk dia. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebani orang kecuali semampu dia. Ya. Jadi Nabi tua enggak? Nabi tua enggak? Tuanya bukan main. Lebih tua dari Aras. Bayangin. Bahkan Aras itu tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi ke Aras, ngapain Nabi ke Aras? Ini mumpung belum Mi'raj, tapi kita buka duluan. Ente apal nggak Rabbi Khalaq? Ya, bunyiin ya.